Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tatitu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW, episode Khalid bin Al-Walid masuk Islam. Dalam bulan Zulhijjah tahun ke-7 Hijriah, kaum muslimin pulang ke Madinah usai pelaksanaan Umratul Qadha di Mekah. Beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW menerima kedatangan Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As, dan Utsman bin Talha. Mereka masing-masing menyatakan ingin memeluk Islam. Sebelumnya, ketiga tokoh Quraisy ini termasuk dalam daftar orang-orang yang paling keras dan kejam dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin. Perihal keislaman Khalid bin Al-Walid, ia sendiri berkata bahwa setelah Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya, maka tumbuh kesadaran hingga tergeraklah hatinya untuk menerima Islam. Dikisahkan bahwa Khalid telah berulang kali terjun dalam pertempuran melawan Muhammad Rasulullah, dan setiap kali kembali dari medan perang, ia selalu merasa bukan apa-apa dibandingkan dengan kebesaran beliau. Semakin hari, ia semakin yakin bahwa akhirnya beliau secara pasti akan mencapai kemenangan. Menjelang kedatangan Rasulullah SAW beserta rombongan kaum muslimin ke Mekah untuk menunaikan Umratul Qadha, Khalid sengaja pergi jauh hingga tidak melihat Rasulullah beserta rombongan memasuki kota Mekah. Sementara saudara Khalid bin Al-Walid yang bernama Al-Walid bin Al-Walid saat itu telah memeluk Islam. Ketika berada di Mekah, Al-Walid bin Al-Walid ini terus mencari keberadaan Khalid, namun tidak berhasil menemukannya. Sesuai prosesi Umratul Qadha, Al-Walid menulis sepucuk surat untuk Khalid yang isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, aku tidak pernah melihat sesuatu yang telah aneh daripada kepicikan pikiranmu mengenai Islam. Padahal engkau itu seorang yang sanggup berpikir dan agama Islam mampu dimengerti oleh setiap orang. Rasulullah pernah bertanya kepadaku tentang dirimu, dan kukatakan kepada beliau bahwa Allah akan mendorongnya datang kepada Anda. Karena itu, kejarlah kesempatan baik yang selama ini engkau lewatkan. Setelah menerima surat ini, Khalid semakin tertarik terhadap Islam. Hingga pada suatu malam, ia bermimpi berada di suatu daerah yang sempit dan gersang. Kemudian ia tinggalkan daerah itu menuju ke daerah lain yang luas dan kehijau-hijauan. Ia selalu memikirkan apa yang ada dalam mimpinya. Minatnya terhadap Islam semakin kuat dan yakin. Muncullah niat untuk pergi ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Ketika itu, Khalid berjumpa dengan Safwan bin Umayyah. Kepadanya, Khalid mengatakan bahwa Muhammad SAW sudah dapat mengalahkan semua orang Arab dan orang di luar Arab. Jika mereka mengikutinya, maka kemuliaannya akan menjadi kemuliaan mereka pula. Setelah itu, Khalid bertemu dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Ia menyampaikan bahwa telah jelas bagi setiap orang yang berakal bahwa Muhammad bukanlah tukang sihir dan bukan penyair. Apa yang dikatakannya adalah firman Tuhan penguasa alam semesta. Maka setiap orang yang dapat berpikir wajib mengikutinya. Mendengar perkataan ini, Ikrimah bin Abu Jahal terperanjat setengah mati. Setelah rasa kagetnya mereda, ia berkata kepada Khalid, "Hai Khalid, sekarang engkau sudah berganti agama." Dengan tenang, Khalid menjawab bahwa ia tidak berganti agama, melainkan ia sudah memeluk Islam. Setelah kejadian ini, Khalid bertemu dengan Utsman bin Talha, yang ayah, paman, dan saudara-saudaranya semua tewas dalam perang Badar. Pada mulanya, Khalid ragu untuk berbicara, namun akhirnya ia beritahukan juga apa yang sedang ia pikirkan. Tak dinyana, ternyata Utsman bin Talha menyambut baik ajakan Khalid. Mereka berjanji apabila Utsman bin Talha berangkat lebih awal ke Madinah, maka ia akan menunggu Khalid di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Demikian pula sebaliknya, bila Khalid yang berangkat lebih dulu, maka ia pun akan menunggu Utsman bin Talha di tempat yang dimaksud. Malam hari mereka berangkat dari Mekah menuju Madinah. Pada saat fajar menyingsing di tempat yang telah ditentukan tadi, terlihat Amr bin Al-As sudah berada di sana. Setelah mengetahui tekad serta tujuan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha, Amr bin Al-As pun menyatakan dengan sejujurnya bahwa ia memiliki tujuan yang sama. Mereka bertiga pun sepakat untuk berangkat bersama-sama hingga tiba di Madinah.
Sesampainya di Madinah, mereka langsung menghadap Rasulullah SAW yang pada waktu itu sedang dikelilingi oleh para sahabatnya. Nah, sebenarnya siapakah Khalid bin Al-Walid ini? Khalid bin Al-Walid adalah seorang panglima perang yang termasyhur dan ditakuti di medan tempur. Ia merupakan salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tak terkalahkan sepanjang karirnya. Nantinya, setelah memeluk Islam, ia mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Khalid Al-Walid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah bin Khalid adalah istri Rasulullah, sedangkan dengan Umar, Khalid adalah saudara sepupu. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya, kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar, untunglah telah dirawat. Kaki Umar dapat pulih kembali dan dapat diluruskan dengan baik. Awalnya Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Pada saat perang Uhud, strategi perang Khalid lah yang berhasil mengalahkan strategi perang pasukan muslimin. Ayah Khalid yaitu Walid bin Mughirah berasal dari Bani Makhzum. Ia adalah salah satu pemimpin yang paling berkuasa dan kaya raya di antara orang-orang Quraisy pada zamannya. Ia sangat menghormati Ka'bah dengan perasaan yang mendalam. Sekali dalam 2 tahun, ialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji, ia banyak memberi makan para jamaah dengan cuma-cuma. Bani Makhzum memang mempunyai tugas-tugas penting di Mekah. Jika terjadi peperangan, merekalah yang mengurus gudang senjata dan tenaga tempur. Suku inilah yang mengumpulkan kuda dan senjata bagi para prajurit. Tidak ada cabang suku Quraisy lain yang lebih dibanggakan seperti Bani Makhzum. Ketika diadakan kepungan maut terhadap orang-orang Islam di lembah Abu Thalib, orang-orang Bani Makhzumlah yang pertama kali tidak setuju dan menentang pengepungan itu. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah SAW sangat bahagia. Beliau berpendapat bahwa Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meninggikan kalimatullah dalam perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan, Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan yang gemilang. Pada masa pemerintah Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk menjadi panglima pasukan Islam yang berjumlah 46.000 orang, menghadapi tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000 orang. Tak ada rasa gentar sama sekali di hatinya. Ia hanya khawatir tidak bisa mengendalikan hatinya karena pengangkatannya dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Yarmuk itu. Dalam Perang Yarmuk, jumlah pasukan Islam tidak seimbang dengan pihak musuh yang berlipat-lipat. Ditambah lagi, pasukan Islam yang dipimpin Khalid tidak memiliki persenjataan yang lengkap dan tidak terlatih. Berbeda dengan angkatan perang Romawi yang bersenjata lengkap, terlatih dengan jumlah yang banyak. Bukan Khalid namanya jika tidak mempunyai strategi perang. Dia membagi pasukan Islam menjadi 40 kontingen. Dari 46.000 pasukan Islam, untuk memberi kesan seolah-olah pasukan Islam terkesan lebih besar dari musuh. Strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Taktik yang digunakan oleh pasukan Romawi terutama di Arab Utara dan Selatan yang membagi tentaranya menjadi 5 bagian depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah hancur berantakan. Padahal Raja Romawi Heraklius telah mengikat tentaranya dengan besi antara satu sama lain agar mereka tidak lari dari peperangan. Kegigihan Khalid bin Walid dalam memimpin pasukannya ini membuat semua orang tercengang. Pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayahnya. Perang yang dipimpin Khalid lainnya adalah Perang Ridho, yaitu perang melawan orang-orang murtad. Perang Ridho ini terjadi karena suku-suku bangsa Arab tidak mau tunduk lagi ketika di bawah pemerintah Abu Bakar di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah SAW dengan sendirinya batal setelah beliau wafat. Mereka menentang Abu Bakar dan membahayakan pemerintahan. Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menjadi jenderal pasukan perang Islam melawan kaum murtad. Hasilnya, kemenanganlah yang dibawa pulang oleh Khalid bin Walid. Masih pada pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan berhasil menguasai Al-Hiroh pada tahun 634 Masehi. Kemudian Abu Bakar memerintahkannya agar meninggalkan Irak untuk membantu pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid. Ada kisah yang menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sempurna di bidangnya, yaitu ahli siasat perang, mahir segala jenis senjata, piawai dalam berkuda, dan mempunyai kewibawaan yang karismatik di tengah prajuritnya.
Ia pun tidak sombong walaupun berada dalam puncak popularitas. Saat kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid dicopot sementara waktu dari kepemimpinannya tanpa ada kesalahan apapun. Menariknya, Khalid tetap menuntaskan perang dengan begitu sempurna. Dan setelah sukses, kepemimpinan pun diserahkan kepada penggantinya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya. Dia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Semua perjuangannya semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT. Itulah yang ia katakan menanggapi penggantiannya. Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar. Dimanapun posisinya selama masih ikut berperang, stamina Khalid bin Walid tetap prima karena keikhlasannya. Pada waktu Khalid bin Walid dipanggil Allah SWT, Umar bin Khattab menangis. Bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, melainkan sedih karena tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum akhirnya si pedang Allah menempati posisinya khusus di sisi Allah SWT. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.